Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan tentang perkembangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin. Ini adalah penugasan akhir mapel sejarah kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Kedunguni. Kami kelompok 8 dengan anggota Arvina Sholawati, Fadiatur Robiah, Fasda Julia Arzika, dan Galih Rusdianto. Dengan guru pengampu kami, Ibu Lydia Dwi Jayanti MPD. Yang pertama, saya Arvina Sholawati akan menerangkan tentang awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949. Yang akan kami terangkan yaitu yang pertama dalam kehidupan politik, dan yang kedua kehidupan ekonomi. Yang pertama, kehidupan politik. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan politik di Indonesia masih belum stabil karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang pertama karena adanya persaingan antar partai politik, adanya gangguan keamanan dari dalam negeri, dan masih terjadi perubahan sistem pemerintahan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang pertama datangnya sekutu atau Inggris yang diboncengi oleh Nika atau Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua, Jepang masih mempertahankan status quo. Selanjutnya dalam pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara. Yang pertama, lembaga kementerian atau departemen. Dalam UUD 1945 telah dicantumkan bahwa pemerintahan RI dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah. Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu KNI atau Komite Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Republik Indonesia namun dibatalkan. Yang ketiga, BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah. Lalu pembentukan yang C atau yang nomor 3 yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Alat kelengkapan keamanan negara yaitu ada 4 pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama TKR, Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Supriyadi pada 5 Oktober 1945. Yang kedua TKR juga, Tentara Keamanan Rakyat 1 Januari 1946. Yang ketiga TKR, Tentara Keselamatan Rakyat pada 26 Januari 1946. Dan yang keempat TNI, Tentara Nasional Indonesia pada 7 Juni 1947. Saya Fadiatur Robiah akan melanjutkan penerangan tentang pada masa awal kemerdekaan. Poin D. Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan mengangkat gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Poin M. Politik luar negeri pada tanggal 8 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian mencetuskan politik bebas aktif. Yang kedua, ada kehidupan ekonomi. 1. Kekosongan kas negara Indonesia akibat untuk pembiayaan pada masa pendudukan Jepang. 2. Seringnya mengganti kabinet Indonesia menyebabkan perekonomian yang tidak stabil. Yang ketiga,
Belanda menjadi arus politik keuangan yang ada di Indonesia, sehingga Belanda masih memiliki peranan perekonomian di Indonesia yang memperburuk perekonomian bangsa. Saya Galih Rusdianto akan melanjutkan presentasi dari Fadiatur Robiah. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Saya akan membacakan 1 kehidupan politik dan 2 akan dilanjutkan oleh Fasda yang akan membacakan 1. Kehidupan politik berikut ini adalah penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa demokrasi terpimpin. A. Pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. B. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. C. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. D. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tahun 17 Agustus 1959 yang berjudul Penentuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. E. Pengangkatan presiden seumur hidup. Dalam melakukan pemerintahan, presiden mendapatkan dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agama, komunis atau Naskom. Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan di atas. Melalui Kepres nomor 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Sedangkan Kepres nomor 129 tahun 1961 menolak diakuinya PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Doji Gondokusumo. Selanjutnya melalui Kepres nomor 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia, Parkindo, dan Persatuan Tabiah Islam Perti. Pada masa ini juga dibentuk kabinet kerja dengan dibentuknya 3 program, yakni 1. Masalah pangan dan sandang, 2. Masalah yang ada di dalam negeri, 3. Pengembalian Irian Barat. Saya Fasda Julio Arsika di sini akan melanjutkan presentasi menggantikan Galih Rusdianto. 2. Kehidupan ekonomi. Kekacauan politik ditandai dengan adanya inflasi. Kehidupan ekonomi semakin merosot. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan perekonomian, yaitu 1. Membangun Dewan Perancang Nasional atau Depernas. 2. Menjalankan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. 3. Menekan poin laju inflasi. 4. Menerapkan deklarasi ekonomi. 5. Sistem dana revolusi atas banyak pemberontakan yang terjadi di era kepemimpinan Soekarno. Maka Soeharto selaku presiden mengeluarkan sistem ekonomi komanda, yakni alat-alat produksi harus dimiliki oleh negara dengan pengawasan dari negara. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan permohonan maaf atas tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.